keluarnya air mani saat berpuasa. Oh, ketika di siang hari ya? Siang hari, pas saat bulan puasa itu tadi. Ya. Jelaskan bahwasanya wahulla suatu mas'alati hurujil mani annahu tarotan yubtilu wa tarotan la yubtilu. Jadi nanti kemudian untuk yang batal itu terdapat dua hal, dua alasan kenapa puasanya ini bisa batal. Dalam hal apa aja? Yang pertama bil istimna. Istimna itu apa? Aitola bi khurujil mani mutlaqon bi ai kafiyatin. Jadi kalau istimna itu adalah dan puasanya tetap sah. Tapi nanti wajib mandi. Berarti secara tidak langsung hukum keluarnya air mani itu nanti ada dua. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Untuk yang batal nanti ada dua kriterianya. Yang tidak batal ada dua kriteria. Kalau yang batal itu nanti istimna, menyengaja mengeluarkan air mani dengan cara apapun, itu yang batal. Ustadz mau nanya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tanya Ustadz. Oke, kali ini kita masih bersama Ustadz Manharul Latif. Ya. Di episode yang ke-24, Zat. Jadi kemarin ada sempat ada pertanyaan nih. Gimana? Khususnya bagi kaum laki-laki nih, Zat. Iya, gimana? Hukum keluarnya air mani saat berpuasa. Oh, ketika di siang hari ya? Siang hari, pas saat bulan puasa itu, Zat. Ya, langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wasyukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi alladzina mudatu umam ba'da la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini di episode yang ke-24 kita masih bisa berkumpul dalam rangka Tanya Ustadz. Alhamdulillah pada sore hari ini ada pertanyaan, bagaimana hukumnya keluar air mani ketika keluar di bulan puasa, baik itu disengaja atau tidak disengaja gitu ya. Langsung saja dijawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini di kitab Taqritus Sadidah jelaskan bahwasanya wahulla suatu mas'alati hurujil mani annahu tarotan yubtilu wa tarotan la yubtilu. Jadi nanti ketika ada seseorang laki-laki mengeluarkan air mani atau keluarnya air mani, nanti ada yang mengatakan ada dua pendapat. Yang pertama ada yang mengatakan batal puasanya. Yang kedua ada yang mengatakan tidak batal puasanya. Fayubtilu fi halaitaini. Kemudian untuk yang batal itu terdapat dua hal, dua alasan kenapa puasanya ini bisa batal. Dalam hal apa aja? Yang pertama bil istimna. Istimna itu apa? Aitola bi khurujil mani mutlaqon bi ai kafiyatin. Jadi kalau istimna itu adalah menyengaja mengeluarkan air mani dengan cara apapun. Dengan secara sengaja. Ya, baik seorang laki-laki yang sudah berkeluarga, baik laki-laki yang belum berkeluarga. Kalau misalkan laki-laki yang belum berkeluarga, berarti dia ada unsur sengaja mengeluarkan air mani dengan cara apapun, baik dengan tangannya. Nah, itu nanti puasanya bisa batal. Atau nanti kasusnya seorang suami. Seorang suami di siang hari, dia memerintahkan kepada istrinya untuk mengeluarkan dengan tangannya atau dengan apapun itu, maka nanti bisa membatalkan puasanya. Itu yang pertama, istimna, menyengaja mengeluarkan air mani dengan cara apapun, baik orang itu atau orang laki-laki ini sudah menikah ataupun belum. Yang kedua, wa idza basaro imra'atahu min ghairi hailin. Ketika seorang laki-laki ini bersentuhan dengan istrinya dengan tanpa penghalang. Berarti contohnya itu ketika ini udah berkeluarga berarti. Jadi kasusnya itu ketika ada seorang suami, dia bersentuhan kulit dengan istrinya dengan tanpa penghalang. Penghalang itu apa ya? Semisal baju gitu. Berarti nanti kasusnya ketika ada seorang laki-laki tanpa busana, kemudian dia bersentuhan. Ketika bersentuhan, baik itu dengan rangkulan ataupun yang lain, ternyata keluar air mani, nanti puasanya bisa batal. Itu kalau misalkan bersentuhannya itu dengan penghalang, dengan tanpa penghalang, itu nanti hukumnya bisa membatalkan puasa. Itu yang bisa membatalkan. Terus ada juga yang mengatakan bahwasanya nanti air mani itu tidak bisa membatalkan puasa. Ada dua hal juga.
Yang pertama, idza kharaja min ghairi mubasyaratin. Ketika keluarnya air mani dengan selain bersentuhan. Kayak contoh kanadorin. Kanador itu melihat sesuatu. Misalkan melihat seorang perempuan, tahu-tahu keluar airnya mani laki-laki ini. Nah, nanti tidak membatalkan puasanya. Kenapa? Karena keluarnya air mani ini min ghairi mubasyarah. Dengan tanpa adanya persentuhan. Baik itu dengan berpikir, menghayal, melihat, ataupun yang lain. Itu. Kemudian yang kedua yang tidak membatalkan adalah wa idza kharaja bi mubasyaratin walakin bi ahailin. Kalau yang pertama kan tadi saya katakan bahwasanya ketika ada seorang suami dia bersentuhan dengan istrinya, kemudian dia keluar air maninya dan tanpa penghalang, itu nanti kan bisa membatalkan puasa. Kalau ini tidak membatalkan puasa, ketika ada seorang suami bersentuhan dengan istrinya dalam artian persentuhan kulit, kemudian ada penghalang. Berarti ada seorang suami berpelukan ataupun nanti bersentuhan dengan istrinya, tapi ada penghalang. Misalkan dia menggunakan baju, kemudian nanti air maninya keluar, berarti nanti tidak membatalkan puasa. Berarti sama kasusnya nanti ketika ada seorang laki-laki di siang hari dia keluar air mani, itu nanti tidak membatalkan puasanya. Dan puasanya tetap sah, tapi nanti wajib mandi. Berarti secara tidak langsung hukum keluarnya air mani itu nanti ada dua. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Untuk yang batal nanti ada dua kriterianya. Yang tidak batal ada dua kriteria. Kalau yang batal itu nanti istimna, menyengaja mengeluarkan air mani dengan cara apapun, itu yang batal. Yang kedua itu adalah ketika ada seorang suami bersentuhan kulit dengan istrinya, kemudian keluar air mani, tapi tanpa ada penghalang, tanpa menggunakan busana. Kalau yang kedua yang tidak batal ketika ada seorang laki-laki mengeluarkan air mani, tapi tidak melalui persentuhan kulit. Contohnya melihat sesuatu, kemudian tiba-tiba gara-gara akibat melihat dia keluar air maninya, nanti tidak membatalkan. Yang kedua, ketika nanti keluarnya air mani lewat persentuhan kulit, tapi ada penghalang, memakai baju, nanti tidak membatalkan puasa. Jadi tergantung, tidak bisa kita memastikan bahwasanya nanti batal, enggak batal, tergantung lihat situasi dan kondisi. Jadi seperti itu diperinci. Jadi gitu. Tapi kalau misalkan kita membayangkan jadi misalkan kita aja bisa ngeliat perempuan misalkan, terus kita membayangkan itu nanti pas tidur itu misalkan ke bawah mimpi, terus keluar, itu batal nggak? Enggak batal. Itu kan batal. Unsurnya apa? Unsurnya tidak ada kesengajaan, apalagi mimpi. Kalau mimpi keluar air mani itu tidak membatalkan puasa. Enggak. Itu tidak membatalkan. Berarti walaupun kita siang tidur tiba-tiba keluar air mani nih, berarti nggak batal itu? Enggak. Tetap puasanya tetap sah dan nanti harus diwajibkan untuk mandi besar. Itu wajib gitu. Ya, harus. Jadi seperti itu. Itu ya Sobat Duki, mungkin cukup sekian di episode yang ke-24 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz mau nanya dong.